Oke Pak, thanks. Ya, enggak perlu terlalu lama berjoget ya. Apa kabar? Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan luar biasa. Saya mau satu kata aja, luar biasa. Setuju? Ya, apa kabar Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan yang paling meriah buat Anda semua. Nah Bapak Ibu, senang sekali saya berada di Kota Malang karena ini kali pertama saya di Kota Malang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya siang hari ini, ya mungkin Anda mengatakan saya hebat. Tapi saya mengatakan diri saya tidak hebat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya hebat mungkin cuma saya yang terima reward, betul nggak? Betul ya? Wah Pak Clemens hebat, saya bilang enggak, biasa-biasa aja kok. Gitu ya. Saya tidak hebat Bapak Ibu. Tapi yang hebat adalah apanya? Tiansinya Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Saya mau kasih gambaran sedikit Bapak Ibu. Kalau Anda orang hebat, berada di perusahaan yang tidak hebat, kira-kira Anda hebat enggak? Enggak hebat, betul? Kalau Anda orang biasa, berada di perusahaan hebat, Anda akan jadi hebat enggak? Jadi hebat, betul ya? Apalagi kalau Anda sudah hebat, berada di perusahaan yang hebat, betul? Kita akan tambah hebat Bapak Ibu, setuju? Iya, makanya bermimpilah mulai hari ini Bapak Ibu, motor-motor di luar bisa berubah jadi BMW semua, setuju? Iya. Oke, kalau Pak Luis sering mengatakan bebek-bebek. Nah, tapi kalau saya sedikit ini ya, sedikit ada berkemanusiaannya sedikit deh. Motor-motor aja. Oke Bapak Ibu, siang hari ini saya tidak ingin mengajari Anda. Ya, tapi Bapak Ibu siang hari ini saya hanya mau share aja, sharing. Karena hari ini Bapak Ibu, sebenarnya saya dulu sama seperti Anda. Ya, saya duduk seperti Anda, duduk manis gitu yang mendengarkan dari seorang pembicara yang luar biasa. Saya lihat, wah ini orang luar biasa amat ya. Kok bisa terima BMW, kapal pesiar, pesawat villa. Wah, gimana ya? Kalau kita mencuri ilmu dari seorang hebat, kita akan jadi hebat Bapak Ibu, betul ya? Betul ya? Nah makanya mungkin hari ini posisi saya sebagai pembicara. Kebetulan Unicorn minta. Mungkin Anda sebagai pendengar yang baik, enggak masalah Bapak Ibu. Karena kita berdoa sama-sama, semoga nantinya apa yang saya berikan Bapak Ibu bisa membawa perubahan bagi Kota Malang. Amin semua? Amin ya. Dan suatu saat Bapak Ibu, ya suatu saat Anda mau nggak berdiri sebagai pembicara Vision Seminar? Semua ya. Nah Bapak Ibu lewat dulu step-stepnya. Nah Bapak Ibu siang hari ini, saya mau ajarkan Anda ya, tentang bagaimana sih cara melihat orang yang tepat. Gitu ya. Bapak Ibu terus terang ini bukan satu patokan, bukan. Ya. Dan sekali lagi bukan Anda ambil konsultasi dari atas panggung, bukan ya. Setelah ini konsultasikan lagi sama upline Anda. Cuma ini berdasarkan saya punya pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman saya selama saya di Tiansi. Karena terkadang Bapak Ibu saya bingung. Yang mana sih orang yang tepat? Karena saya melihat, wah ini orangnya gagah, keren, tampilannya luar biasa. Tapi ternyata bukan orang yang tepat, betul? Saya sudah bantu setengah mati, berbulan-bulan. Tapi itu akhirnya mati juga. Betul ya? Kan banyak seperti itu ya? Banyak yang mati teler di tengah jalan. Banyak yang muntaber, pertapa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini hanya patokan aja. Mudah-mudahan bisa jadi acuan. Tapi sekali lagi jangan langsung ambil konsultasi dari atas panggung. Oke? Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang tepat menurut saya. Nah, ciri-ciri menjadi orang yang tepat, kalau Anda mau lihat. Yang pertama, Anda harus memiliki impian. Sudah pasti. Kalau grup Anda punya impian, sudah pasti. Kalau Anda punya impian, itu ciri orang yang tepat. Kalau grup Anda punya impian, itu ciri yang tepat. Ya, yang kedua, itu karena tulisannya hancur, ya, menjalankan sistem dengan benar. Sudah pasti. Yang ketiga, apa tadi Pak? Mau bekerja sama dan kooperatif. Ini saya akan bahas satu-satu. Teachable, komunikatif, dan kooperatif. Yang keempat, berani berjuang dan militan. Ini saya akan kupas satu-satu Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang-orang yang tepat, 4 hal itu yang harus Anda lihat. Ya, sebagai seorang yang tepat. Yang pertama kita bahas satu, kalau kita mau jadi orang tepat, kalau Anda mau lihat grup Anda jadi orang tepat, pertama adalah mereka harus punya impian. Setuju enggak? Memiliki impian atau core desire. Anda tahu core desire seperti ini. Misalnya kan, pernah enggak Anda dicelupkan kepala Anda di dalam air? Pernah enggak? Pernah.
Bayangkan Bapak Ibu, Anda dicelupkan kepala Anda sama 10 orang seperti aderai ke dalam air. Kira-kira apa core desire Anda? Mau bernafas, betul? Anda enggak mau pusing, mau badan saya kurus, mau tulang saya remuk semua, saya harus bernafas, betul? Jadi Anda sekuat tenaga melawan itu supaya Anda bisa bernafas, itulah core desire. Nah Bapak Ibu, banyak orang mengatakan, wah bisnis ini susah, bisnis ini gini. Kenapa saya lama sekali naik peringkat? Salah satunya adalah mereka tidak memiliki kemauan yang sangat kuat Bapak Ibu. Paham maksudnya? Ya, core desire-nya enggak ada. Enggak mau melawan dirinya sendiri, enggak mau melawan, tidak mau keluar. Hanya untuk mengejar impiannya. Nah Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang memiliki core desire pertama adalah ini, mereka punya dream book. Saya rasa sebagai core person Anda pasti punya dream book. Kalau tidak punya dream book, tempat ini bukan buat Anda. Gitu ya. Banyak Bapak Ibu bilang, wah Pak dream book saya sudah ada. Tapi kok enggak muncul-muncul juga impiannya. Gitu ya. Bapak Ibu ingat, dream book itu bukan satu patokan. Tapi Bapak Ibu, ya dengan dream book Anda belum tentu bisa mewujudkan semua impian Anda. Tapi orang yang sudah mewujudkan impian mereka pasti punya dream book, setuju enggak? Ya, sayang Bapak Ibu saya enggak bawa saya punya dream book. Saya buat dream book ketika saya baru bergabung di bisnis ini. Ya, dan rata-rata terkecuali pesawat dan villa, semua saya sudah bisa wujudkan. Hanya dari sebuah dream book. Pak Luis mengatakan, jangan sampai dream book Anda menertawakan Anda ketika dibuka. Nah, gitu ya. Anda punya impian beli mobil. Jangan sampai Anda buka mobil Anda ketawa. Belum bisa ya? Nah, gitu ya. Kan ada seperti itu kan. Sakit hati enggak Bapak Ibu? Nah kalau Anda sebagai seorang yang tepat di bisnis ini. Anda harus punya dream book. Bapak Ibu, kalau dream book Anda tidak membuat Anda memiliki core desire. Segera ganti dream book Anda. Segera ganti. Karena bisa saja apa yang ada dalam gambar itu Anda anggap biasa. Segera punya dream book yang ketika Anda buka itu membakar Anda. Paham maksudnya Bapak Ibu? Membakar Anda dan Anda seakan-akan ditertawai sama dia. Ya, bayangkan kalau Anda punya impian memiliki BlackBerry. Masa HP ketahui Anda? Kan lucu kan? Apalagi sekarang ada promo BB ya. Promo BB bagi Anda yang bintang 4, bintang 5 core leader. Setuju? Jangan sampai Bapak Ibu, BB itu Anda hanya jadi impian aja. Ada yang sudah dapat BB dari Unicorn? Nah, sekejar Bapak Ibu, Unicorn sangat baik. Bulan lalu diadakan, bulan ini diadakan lagi. Karena Unicorn percaya dengan BB bisnis Anda akan semakin besar dan lancar. Betul? Praktis Bapak Ibu. Anda tahu Bapak Ibu? BB ini satu HP yang tercanggih yang pernah saya miliki. Ya, semua info up to date. Grup Anda ulang tahun langsung kring. Wah, kan ya. Ada info-info pertemuan langsung bunyi. Wah, keren ya. Kalau Anda punya BB. Makanya Bapak Ibu, Unicorn mumpung buat perpanjang lagi promo BB. Ada yang bintang 4 di sini, bintang 4. Coba angkat tangan bintang 4. Bintang 5 ada. Segera core leader bulan ini. Omset Anda set volume 18 juta. BB gratis buat Anda Bapak Ibu. Ya, saya tahu Anda mungkin belum punya dream book tentang BB di dalam dream book Anda. Ya, tempelkan Bapak Ibu. Kalau Anda mau foto silakan foto BB saya tempelkan dream book. Gak bercanda ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang punya impian adalah mereka berani meninggalkan zona nyaman. Nah banyak orang, saya paham Anda, di sini ada mahasiswa mungkin, ada yang karyawan mungkin. Ada mungkin yang kerja dari pagi sampai malam mungkin. Mungkin setelah pulang kerja, setelah kuliah, wah Pak capek. Ngapain saya presentasi Pak terus setiap hari. Kan syukur-syukur Pak saya bisa 1 hari 1 kali. Bapak Ibu, kalau Anda punya core desire, kalau Anda punya impian, saya jamin Anda berani meninggalkan zona nyaman Anda. Anda berani meninggalkan cinta fitri 3-5 Bapak Ibu. Yang ketawain terlalu keras itu mungkin terlalu sering nonton. Ya, Anda berani meninggalkan itu Bapak Ibu.
Saya sebagai seorang silver lion sekalipun Bapak Ibu, kalau Anda mungkin lihat sekarang saya keren mungkin ya, karena pakai jas apa semua. Tapi Bapak Ibu, silver lion proyek kapal pesiar, saya masih bangun kaki baru hari ini. Salah satunya kaki baru saya berada di Bogor. Dan Anda tahu Bapak Ibu, saya kerja di Bogor, saya tidak naik BMW, tapi saya naik motor Bapak Ibu. Berani meninggalkan zona nyaman. Kan lucu ya, sangat lucu kalau seorang silver lion, seorang gold lion seperti Pak Naga Sugara kemarin yang diceritakan, ya, seperti Pak Louis Tendean yang masih mengejar impiannya dengan mungkin naik motor, mungkin naik sepeda, ada yang naik angkot, naik kereta api. Kita lihat, wah hebat ya, naik BMW tapi kok masih mau naik motor, naik BMW tapi kok masih berani meninggalkan. Kan kita malu Bapak Ibu. Seorang yang sudah tinggi peringkatnya mau menjalankan. Bagaimana bagi Anda yang bintang 3, bintang 4 yang masih posisi bintang loh. Mungkin Anda bilang, wah Pak, kan Bapak kan sudah rasakan bonusnya. Jadi Bapak mau Bapak Ibu. Saya ketika saya berani bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Ya Anda bisa tanya, saya punya anggota dulu ketika saya menjalankan bisnis ini. Saya habis kuliah pasti presentasi sampai malam. Pasti setiap hari saya ngotot. Berani meninggalkan zona nyaman. Karena hanya setahun 2 tahun saja, betul? Ya, Bapak Ibu, Anda coba bayangkan. Anda tinggal di rumah 1 bulan, kira-kira bosan gak? Bosan. Nonton televisi di rumah 1 harian penuh, bosan gak? Bosan. Tinggalkanlah itu Bapak Ibu. Kan bosan. Jalan-jalan di mall bosan gak setiap hari? Bosan. Menghasilkan gak? Enggak menghasilkan, betul? Daripada kita bete, bosan, jalan-jalan di mall enggak menghasilkan, mendingan apa Bapak Ibu? Presentasi, tinggalkan zona nyaman Anda hari ini Bapak Ibu. Betul ya? Iya Bapak Ibu. Ya, sekarang rata-rata Bapak Ibu, dulu kita rata-rata, saya terus terang, kalau Anda tanya, Pak, Bapak dapat BMW berapa lama? Saya bilang 2 tahun cukup. Bapak Ibu, saya dapat BMW 2 tahun. Kira-kira cepat enggak? Mungkin menurut Anda cepat, tapi saya bilang ini sudah lama. Ya, tapi 2 tahun itu pun Bapak Ibu, karena saya berani meninggalkan zona nyaman sekarang. Anda paham maksudnya? Kalau Anda rela meninggalkan zona nyaman sekarang, enggak peduli sinetron, enggak peduli arisan, enggak peduli apa. Ya, yang penting Anda presentasi keluar, saya jamin Bapak Ibu, BMW cepat nongkrong di garasi Anda. Jamin itu, 1001%. Amin ya. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya Pak, dan Anda afirmasikan setiap saat. Afirmasikan. Bapak Ibu, saya punya dream book, saya setiap malam buka. Dulu saya bermimpi jalan-jalan ke luar negeri terus terang. Ya, selain BMW, kapal pesiar, pesawat dan villa, saya sangat ingin ke luar negeri. Bahkan Bapak Ibu terus terang, saya tidak pernah naik pesawat sebelumnya. Enggak pernah. Mungkin ada di antara yang enggak pernah naik pesawat. Tapi kalau naik motor sering. Naik angkot sering. Sekarang Bapak Ibu, pesawat itu jadi angkot saya. Karena hampir setiap minggu saya naik pesawat. Dulu Bapak Ibu, saya bermimpi, saya afirmasikan selalu. Saya selalu setiap mau tidur malam, karena Paulus mengatakan, Anda harus buka alam bawah sadar Anda. Masukkan ke alam bawah sadar Anda impian Anda. Caranya adalah Anda afirmasikan selalu, setiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita terbuka lebar, sangat lebar ketika kita mau tidur malam. Dan ketika kita baru bangun pagi. Jadi afirmasikan setiap malam, setiap hari. Bukan artinya yang ada di buku kita itu semua bisa terwujudkan. Mudah-mudahan bisa semua terwujud. Ya, tapi dengan afirmasi Bapak Ibu, dengan afirmasi core desire Anda, ya, itu Anda pasti akan segera keluar, berani meninggalkan zona nyaman. Hanya untuk mewujudkan itu. Karena sudah terpatok di alam bawah sadar. Saya kasih contoh bedanya alam sadar dengan alam bawah sadar. Ada yang sudah tahu bawa mobil? Ada? Sudah? Coba angkat tangan. Baru 1, 2. Ya. Bapak Ibu, ketika kita belum tahu bawa mobil, kita kan belajar, betul? Kita belajar, itu kita pakai pikiran sadar.
Yang mana koplingnya, yang mana giginya, yang mana jendelanya, itu kita pakai alam sadar. Tapi dengan kita melatihnya setiap hari, ini gigi, ini kopling, ini gas. Gitu ya. Dengan kita melatih setiap hari, otomatis kita latihan itu akan masuk ke alam bawah sadar. Paham nggak? Dan sekarang bagi Anda yang pintar naik mobil, enteng aja mau SMS sekalian, mau HP sekalian, mau ciuman sekalian, nggak masalah, betul? Karena sudah masuk di alam bawah sadar. Betul ya? Makanya Bapak Ibu penting sekali afirmasi setiap saat. Paham maksudnya? Supaya apa yang ada di pikiran sadar Anda itu bisa masuk ke alam bawah sadar Anda. Tanpa disuruh pun Anda presentasi Bapak Ibu. Paham? Makanya Bapak Ibu mungkin ini salah satu contoh lah. Gambar-gambar yang saya ingin tampilkan buat Anda. Mungkin ada di antara yang ingin punya mobil mewah. Mungkin ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin ada yang ingin naik haji bersama keluarga satu rombongan. Apalagi ini adalah musim haji. Ya, setiap musim haji gigit jari. Lihat gambar, kapan ya saya ke sana? Kapan ya gitu ya? Mungkin ada yang ingin uang banyak. Mungkin ada yang ingin bantu orang. Mungkin ada yang ini. Afirmasikan setiap hari Bapak Ibu. Afirmasikan setiap hari. Dan masukkan ke alam bawah sadar Anda. Dan satu, Anda harus percaya. Karena ketika Anda percaya Bapak Ibu, maka Anda sudah mendapatkan. Ya, ini ada kata-kata yang luar biasa dari Walt Disney. Ya, semua impian-impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Saya mau tanya sama orang Malang, core person Malang, apakah Anda berani mengejar impian Anda hari ini? Berani? Berani meninggalkan zona nyaman? Berani? Percaya dengan impian Anda? Percaya? Percaya. Jangan sampai impian Anda yang menertawakan Anda. Bapak Ibu terus terang pernah Pak Fenan ada sedikit menyinggung saya punya perasaan. Kenapa? Karena Pak Fenan bilang seperti ini. Kita beli baju kan ada harganya, betul ya? Kan saya paling suka pakai baju yang mahal ya, karena kan biasanya mahal kan enak ya. Nah, tapi Bapak Ibu ketika kita melihat harganya 300 ribu, 400 ribu, kita serasanya uang kita tidak cukup. Pak Fenan bilang, jangan sampai harga menertawai Anda. Jangan sampai harga itu lebih tinggi daripada harga Anda. Bayang enggak? Lihat baju 400 ribu, wah mahal. 400 ribu lebih tinggi daripada harga Anda sebagai manusia. Sakit hati enggak? Kita manusia yang tidak ada nilainya Bapak Ibu. Yang sangat berharga. Masa dengan 400 ribu kita tidak ada nilainya? Kita dikalahkan, kan lucu betul ya? Beranilah meninggalkan zona nyaman, setuju? Jadi kalau Anda mau jadi orang tepat, dan kalau Anda mau lihat grup Anda orang tepat, pertama, suntik dia, temukan hot buttonnya, cari impian mereka. Makanya biasanya saya singgung, ketika grup saya baru pertama kali bergabung, saya bilang, kamu gabung karena mau apa? Kalau dia bilang saya mau punya mobil Pak, setiap ketemu sama dia saya singgung, kapan mobilmu? Singgung dia, jangan ketika ketemu sama grup, berapa omsetmu? Iya Bapak Ibu, kan seringkali berapa omsetmu, berapa TGS-mu, jangan Bapak Ibu. Sekali-sekali sentil dia dengan kapan mobilmu? Ya, kapan inimu? Gitu ya, terus. Karena orang bisa jalan karena impian. Paulus mengatakan 95% keberhasilan kita ditentukan dari impian. Oke, itu yang pertama. Anda harus punya impian kalau Anda mau jadi orang yang tepat. Yang kedua, kalau kita mau jadi orang tepat, kita harus mengikuti dan menjalankan sistem dengan benar. Sistem, saya pertegas, ikuti dan jalankan sistem dengan benar. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem itu dibuat untuk diikuti dan bukan untuk dipertanyakan. Kan banyak seperti ini. Upline kita mengatakan, kamu harus net B. Ya, saya mengatakan biasanya jangan net 3 bulan lah sama grup saya. Ya, minimal 6 bulan lah supaya agak-agak lama. Tapi guru saya mengatakan, Pak kenapa harus 6 bulan? 3 bulan aja ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi jangan pertanyakan. Saya selalu mengatakan beli starter pack. Dia bilang, kenapa ya Pak ya? Kita belum dapat uang, beli ini, beli itu.
Disuruh beli Netflix, beli starter pack, beli majalah, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Saya bilang jangan pernah mempertanyakan. Tapi sistem dibuat untuk dijalankan dan diikuti. Bapak Ibu, seringkali kan, apalagi bagian yang anggota baru, kan ketika disuruh beli ini, beli itu, mungkin Anda bilang, ini upline ini mau untung, betul nggak? Wah, sekali-sekali, stop dulu upline, stop dulu dong. Kasih bernafas dulu saya, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Anda harus ikuti. Jangan pernah pertanyakan, karena sistem itu dibuat. Nah Bapak Ibu, contohnya sistem seperti ini. Karena Pak Luis seringkali menegaskan sistem. Kira-kira Bapak Ibu, Anda pernah nggak beli ayam goreng di pinggir jalan? Pernah. Kira-kira ayam goreng di pinggir jalan, goreng ayamnya pakai sistem nggak? Pakai nggak? Nggak pakai Bapak Ibu. Ayam goreng Kentucky Fried Chicken, kira-kira pakai sistem nggak? Pakai. Semua satu Indonesia, seluruh dunia rasa ayam Kentucky sama nggak? Sama. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau ayam goreng di pinggir jalan, ya dia katakan buatlah ayam dengan garam secukupnya. Secukupnya, tangan orang gemuk dengan tangan orang kurus beda Bapak Ibu. Tangan orang gemuk begini secukupnya. Betul? Kebayang nggak tanpa sistem? Tapi kalau Kentucky Fried Chicken, garam dipanaskan pada suhu 150 derajat. Kalau ayam goreng pinggir jalan, panaskan sepanas-panasnya. Nggak tahu suhunya berapa. Kira-kira besar mana bisnisnya? Ayam goreng pinggir jalan atau ayam goreng Kentucky? Kentucky Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau punya bisnis yang besar, Anda harus ikut sistem, punya sistem. Jadi sistem dibuat jangan pertanyakan, tapi untuk dilakukan. Oke? Nah selanjutnya, ikuti peta aset Unicor dari awal. Ini penting, ikuti dari awal. Kenapa Anda harus ikut peta aset Unicor dari awal? Seringkali dikatakan seperti ini. Sudah pernah lihat ini ya? Ini memang harganya satu blok 10.000. 10.000 ya di sini ya. 10.000 ya. Nah. Isinya berapa? 10 lembar. 10.000 10 lembar. Satu lembar berapa? 1.000. Mungkin Anda lihat ini hanya selembar kertas. Tapi Bapak Ibu dengan selembar kertas ini Bapak Ibu, Pak Luis bisa penghasilan miliaran hanya dari lembaran kertas ini. Tergantung dari sudut pandang Anda. Apakah menilai ini dari 1.000 atau ini menilai miliaran. Ini sistem Unicor. Ikuti dari awal. Kenapa harus ikut dari awal? Selanjutnya Pak. Kenapa harus ikut dari awal? Karena peta aset Unicor ini disusun berdasarkan pengalaman para leader Unicor yang telah berhasil memiliki aset yang sehat dan terus berkembang. Kata pertamanya, berdasarkan pengalaman para leader Unicor. Kenapa harus ikut? Anda mau nggak punya bisnis seperti Bapak Luis Tendean? Maulah, siapa sih yang tidak mau? Kira-kira Pak Luis Tendean besar nggak menurut Anda? Sangat besar Bapak Ibu. Saya ini kecil di bawahnya Pak Luis. Orang seperti saya Bapak Ibu ada banyak ratusan. Jadi Pak Luis sangat besar. Kalau Anda mau seperti Pak Luis, harus ikut apa? Ikut orang lain yang tidak berhasil atau ikut peta aset? Ikut peta aset. Jadi kenapa harus ikut dari awal? Karena ini disusun berdasarkan pengalaman Pak Luis dan para leader besar lainnya di Unicor. Saya Bapak Ibu yang tidak tahu apa-apa, saya ikut aja, manut aja. Diminta jadi CP, saya jadi CP. Jadi CL, jadi CL. Enggak pernah saya bilang kenapa harus CL up? Kenapa harus presentasi up? Enggak pernah saya bertanya. Ikut aja. Yang penting kita bisa dapat BMW, betul? Iya, kalau kita bertanya enggak dapat BMW, ngapain? Enggak ada untungnya kan? Mendingan ikut dan dapat BMW. Itu lebih enak, lebih asik loh, gitu ya. Oke, yang kedua selanjutnya. Dalam peta aset ada suatu target atau goal yang mempunyai batas waktu. Sehingga membantu mempercepat aset kita berkembang. Bapak Ibu di sini dikatakan jika Anda ingin mencapai bintang 8 yang sehat dalam waktu berapa lama? 1 tahun. Itu adalah goal.
Maka selesaikanlah masing-masing tahap ini dalam waktu 1 bulan. Jadi ketika Anda bintang 3, Anda sebulan kemudian harus jadi seorang core person bintang 4. Sebulan kemudian jadi CL, sebulan kemudian jadi CLP, sebulan kemudian jadi Excel. Jika Anda bisa mengikuti itu Bapak Ibu, niscaya Anda bintang 8 1 tahun saja. Nggak usah tunggu 2 tahun, 1 tahun. Jadi ada goal. Sekarang terlalu banyak orang bintang 3, kapan bintang 4-nya? Berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Akumulasi tanpa batas waktu sampai mati. Enggak pernah turun dan bintang 3 terus sampai mati. Karena kerja enggak punya goal. Enggak pakai peta aset. Di sini Bapak Ibu ada 1 goal. Oke, selanjutnya Pak. Nah, dengan peta aset kita mengetahui mana grup kita yang komitmen sejak awal. Sehingga kita bekerja dengan orang yang tepat. Ya, kalau Anda mau bekerja dengan orang tepat, Anda harus lihat apakah grup Anda orang inti atau tidak. Core person atau tidak. Nah, selanjutnya. Nah, otomatis dengan ikut peta aset, bisnis Anda akan sehat dan stabil. Saya mau tanya sama Anda. Anda naik bintang 5 sama-sama. Ada si A, si B, si C, si D, si E. Kira-kira bonusnya sama enggak? Enggak sama. Betul? Nah Bapak Ibu, banyak orang tertipu. Terus terang saya juga ketika saya jalankan bisnis ini saya tertipu. Banyak orang mengatakan bintang 8 penghasilan 40 juta dulu ya, plan A. Saya mengejar bintangnya Bapak Ibu. Wow, kejar bintang 8. Ya Bapak Ibu, saya bintang 8 2 tahun. Dulu kan tidak ada peta aset ya. Sekejar bintang 8. Ketika bintang 8, wah saya harap bonus 40 juta. Tapi ternyata bukan 40 juta. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya bintang 8 dengan 2 jalur. Jangan sampai terjadi sama Anda. Ya, Pak Luis mengatakan kalau Anda hanya kejar bintang, jangan harap bonus Anda bisa besar. Setuju enggak? Makanya jangan heran Bapak Ibu di luar mungkin Anda lihat, wah Pak bintang 5 ini kok pindah ke MLM A. Misalnya, loh kok Pak bintang 8 pindah ke MLM B. Saya bilang biarin aja. Nah, emangnya gue pusing gitu ya. Emangnya gue pikirin mau pindah kayak mau tidak pindah terserah dia kan. Jangan lihat bintangnya. Bisa saja dia bintang 8. Karena apa? Korban akumulasi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Anda bintang 3 sekarang. Anda punya 2 grup yang jalan. Belanja terus. Hanya belanja saja. Kira-kira bisa enggak Anda bintang 8? Bisa. Tapi korban akumulasi. Jangan sampai Anda bintang 8 karena korban akumulasi. Paham gak maksudnya? Kalau Anda bintang 8 korban akumulasi, bonus Anda 40 juta enggak? Enggak bakalan Bapak Ibu. Paham ya? Dengan ikut peta aset Bapak Ibu bisnis Anda akan sehat dan stabil. Selanjutnya Pak. Jadi kita percepat ya. Nah, dan dengan PAU itu ada sebuah vital sign yang menunjukkan kesehatan dan kestabilan bisnis Anda atau aset Anda. Vital sign, Anda tahu vital sign? Suatu tanda, suatu patokan, suatu ukuran yang menunjukkan bahwa ini sehat atau stabil. Contohnya, di peta aset ini ada dinamakan core leader. Core leader syaratnya apa? Omsetnya berapa? Minimal 10.000 PV atau sekitar 11 jutaan. Bapak Ibu, seorang bintang 4 core leader enggak? Belum tentu, betul? Seorang bintang 4 TGS-nya 10.000 PV, betul? Omsetnya. Tapi kira-kira apakah omset per bulannya 10 juta enggak? Belum tentu. Ya. Jadi itu vital sign. Contohnya gini. Anda pergi ke dokter. Dokter ukur suhu badan Anda. Dokter lihat, wah ini 37 derajat Celcius. Dokter mencap Anda apa? Sakit, betul? Karena suhu tubuh Anda 37 derajat. Tapi Anda bilang, enggak dok, buktinya saya bisa ke sini dok. Saya sehat, saya masih bisa lompat. Dokter bilang, enggak kamu sakit. Enggak. Enggak dok, saya masih sehat kok. Dokter bilang, enggak kamu sakit. Kira-kira benar siapa, dokter atau pasiennya?
Dokter lah, karena dokter punya suatu tanda, suatu ukuran. Kalau suhu tubuh manusia 37 derajat, itu dinamakan sakit. Sama juga dengan bisnis ini. Anda bilang, saya bintang 4 Pak, saya luar biasa Pak. Apalagi Anda bilang, tidak. Kamu belum core leader, belum 10 juta kamu sakit. Itu ya, betul ya? Jadi jangan sampai ketemu dengan upline Anda mengatakan sakit. Kan malu kan? Nanti upline Anda beli suntik Bapak Ibu. Ya, jadi ada suatu vital sign yang menunjukkan ini bisnis Anda sehat atau tidak. Jadi tersinggunglah Anda kalau Anda bintang 4 belum omset 10 juta. Tersinggung. Mendingan Anda bunuh diri aja sekarang. Oh jangan sampai ya. Ya. Oh ya Bapak Ibu ya, jangan sampai Anda sudah bintang 4 tapi tidak core leader. Kalau tidak core leader, Anda akan tidak dapat BB loh. Selama-lamanya, tanpa batas waktu. Ya, oke, selanjutnya Pak. Nah, peta aset menetapkan dari awal Anda untuk membangun aset dengan minimal 4 jalur dengan 1 kedalaman. Nah, Paulus barusan datang ke Makassar, dia sharing dengan kita. Kenapa harus 4 jalur dan 1 kedalaman? Saya mau tanya sama Anda kembali, kenapa kita harus bangun bisnis kita dari 4 jalur awalnya? Kenapa? Bukan 3, bukan 2. Kenapa Bapak Ibu? Di marketing Plentiansi, Anda bisa naik peringkat dengan 2 jalur, betul? Betul ya? 3 jalur bisa enggak? 3 jalur. Tapi kenapa unicorn minta kita 4 jalur? Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu, setiap kita naik peringkat, oke, jumlah TGS-nya itu melipat 4 kali. Paham enggak? Bintang 5 TGS-nya 40 juta, betul? Bintang 6 berapa? 150 juta, 4 kali. Bintang 7? 500 juta, 4 kali. Bintang 8? 2 miliar, 4 kali. Apa maksudnya? Kalau Anda punya 3 jalur Bapak Ibu, 3 jalur dari awal yang jalan, ketika 3 jalur Anda sudah 10 juta, 10 juta, 10 juta, semua bintang 4, 4, 4, 4, TGS berapa? 30 juta, Anda bintang 5 enggak? Enggak. Tapi kalau Anda punya 4 jalur, bintang 5 enggak? Dijamin bintang 5. Paham? Makanya Anda harus jalan dengan 4 jalur. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau Anda dari awal seperti saya dulu, yang jalan dengan 2 jalur, pasti enggak Anda bintang 8? Pasti, betul ya? Saya mau tanya sama Anda, seorang bintang 8 pasti tidak bronze lion? Pasti enggak? Pasti. Pasti Bapak Ibu. Bintang 8 kan, kalau ada bintang 8 dengan 2 jalur kan bintang 7 kan? Kalau bintang 7-nya 2 orang jadi bintang 8, pasti enggak bronze lion? Pasti. Tapi pertanyaannya apakah mereka bisa silver lion, gold lion, diamond dan lain sebagainya? Kebanyakan Bapak Ibu kita dilema. Makanya saya singgung memang dari sekarang, mumpung Anda masih baru. Karena Bapak Ibu, ketika Anda sudah bronze lion, apalagi penerima mobil, apalagi Anda kan sudah nyaman ya, sudah nyaman naik mobil, sudah nyaman dengan tepuk tangan, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Menurut logika Anda, kira-kira sebagai seorang bronze lion penerima mobil, gampang tidak cetak 1 bintang 8? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Karena kita naik mobil, kita closing orang kan gampang misalnya. Tapi ternyata Bapak faktanya terbalik. Kebanyakan orang ketika peringkatnya sudah tinggi, bronze lion, untuk meninggalkan kenyamanannya itu susah. Paham maksudnya? Di satu sisi, bintang 8 seorang bronze lion, dia diedifikasi tinggi. Ketika bangun kaki baru Bapak Ibu, harus merayap dari awal. Jelaskan lagi, buat lagi home meeting, harus one on one. Bapak Ibu terus terang ini tekanan batin. Iya, langsung syok Bapak Ibu. Satu sisi naik BMW, satu sisi naik angkot. Syok Bapak Ibu. Itu sekarang yang saya alami. Ya, jadi dari awal saya katakan tadi, berani meninggalkan zona nyaman. Tapi Bapak Ibu kalau Anda jalan dari 4 jalur dari awal, wah kan enaknya. Makanya Bapak Ibu, Pak Luis, kan dari awal kan banyak jalurnya. Pak Luis dari bronze lion,
Silver Lion 1 bulan. Dari Silver Lion ke Diamondnya nggak sempat gold. Nggak sempat gold Lion Pak Luis. Bayangkan ya, gila nggak? Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau seperti Pak Luis, ikuti peta aset. Awalnya 4 jalur dulu. Set. Supaya apa? Semua tumbuh jadi bintang 8. Enak ya? Daripada Anda ketika bintang 8, bangun lagi kaki baru, setengah mati Bapak Ibu. Saya katakan setengah mati. Kenapa? Karena Anda harus melawan zona nyaman Anda dan itu paling susah. Paling susah. Mumpung Anda masih naik motor, nikmati aja Bapak Ibu bangun kaki baru, nikmati. Nikmati Bapak Ibu. Saya katakan nikmati, enggak apa-apa. Karena toh kita sama-sama susah kan? Anda kan masih susah sekarang, betul ya? Jadi masih terima apa yang dinamakan susah, betul? Ketika Anda naik mobil, wah saya nggak mau susah lagi deh, gitu ya. Berat Bapak Ibu. Makanya dari awal 4 jalur. Supaya ujung-ujungnya jadi apa? Gold Lion dan jadi director. Itu dia. Ya. Nah selanjutnya Pak. Dan peta aset membuat bisnis Anda naik sesuai peringkat Anda. Ini dijamin, memang. Karena di dalam peta aset ini lebih mementingkan bisnis ketimbang peringkat. Kalau Anda ikut peta aset, pasti dijamin peringkat Anda naik. Dijamin. Karena dengan peta aset, Anda sudah bentuk fondasi. Ya, selanjutnya. Lanjut Pak. Nah, dengan ikut peta aset juga, aset kita akan terus berkembang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda arahkan semua grup Anda ikut peta aset, itu kenikmatan bisnis ini Anda pasti akan bisa rasakan. Bayangkan aja kalau semua grup Anda core person, semua bintang 3 Anda core person, Anda nggak usah suruh presentasi, nggak usah. Anda tinggal bilang go Korsel, dia sudah tahu go Korsel itu harus Excel ya, maka dia mengejar Excelnya, betul ya? Go live harus apa? Excel CLP harus mengejar. Anda tinggal mengatakan go aja. Maka bisnis Anda berkembang, betul? Daripada Anda bilang, harus presentasi 8 kali ya. Baca buku ya, langganan susah Bapak Ibu. Ya, jadi jalankan sistem. Selanjutnya Pak. Dia pakai nyontekan ya. Nah, peta aset juga merupakan katalisator bagi grup Anda untuk selalu bergerak. Ya, patokan. Kenapa? Karena dia mengejar apa yang ada dalam peta aset. Oke? Selanjutnya. Dan ada pembelajaran untuk meningkatkan pengembangan diri. Karena Bapak Ibu di dalam peta aset ini, Anda diminta untuk selalu mendengarkan kaset, setuju? Selalu membaca buku, setuju? Selalu hadir pertemuan, setuju? Dan itu semua untuk pengembangan diri Anda. Ya, sekali lagi Bapak Ibu jangan jadi leader karena korban akumulasi. Sekali lagi. Tapi jadilah leader yang ikut peta aset. Karena di dalam peta aset ada suatu pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, gunakan peta aset Unico dari awal. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya nantinya bisnis Anda akan seperti ini. Anda punya 4, selanjutnya Pak. Anda punya 4 jalur yang 4 Excel. Keren gak Bapak Ibu? Anda bintang 8, 4 jalur Excel. 4 jalur yang seperti Pak Martin Bapak Ibu. Anda ongkang-ongkang kaki di rumah. Pak Martin silahkan go Korsel ya. Gua pasti ikut. Wah kan keren ya. Kalau Anda ikut dari awal Bapak Ibu, Anda pasti akan punya bisnis seperti itu. 4 Excel. Kebayang gak 4 Excel di bawah Anda? Oh Bapak Ibu. Ini bukan 40 juta lagi Bapak Ibu. Tapi Anda bergelimang uang. Ya, kalau Anda tidak ikut dari awal, maka jaringan Anda bukan Excel Bapak Ibu, tapi bintang 3 semua. Yang tidak bergerak-bergerak. Oke? Nah, selanjutnya. Yang ketiga. Kalau Anda mau jadi orang yang tepat adalah Anda harus teachable, komunikatif, dan kooperatif. Teachable mau diajar, komunikatif. Ya, gampang dihubungi. Mau berkomunikasi, kooperatif bisa diajak kerjasama. Nah, lanjut Pak. Sebagai orang yang tepat Bapak Ibu, disarankan, sangat disarankan Anda rutin konsultasi dengan upline aktif
Anda. Di dalam petasnya juga dikatakan minimal berapa kali? Sebulan sekali. Anda konsultasi dengan upline Excel Anda. Oke, saya mau tanya sama Anda. Seberapa banyakkah Anda konsultasi dengan upline Anda? Dengan Pak Martin atau dengan upline Anda yang lain? Sering nggak? Tanya dalam diri Anda ya. Oke, Bapak Ibu, saya katakan sama grup saya, Anda mungkin karena saya kasih gratis, Anda nggak mau konsultasi. Nanti saya pasang tarif. Sekali konsultasi bayar 100.000. Baru tahu rasa. Baru tahu pentingnya manfaat dari konsultasi. Banyak orang, Bapak Ibu, banyak juga grup, mereka konsultasi pada saat bisnis mereka sudah parah. Betul enggak? Merasa enggak? Di saat masih bagus-bagusnya, wah nggak perlu konsultasi. Pak Martin lewat. Bisnisnya wah gitu ya. Tapi ketika ada masalah, mati. Up, tolong dong up, saya mau konsultasi. Bapak Ibu, ibaratnya seperti ini. Saya mau kasih contoh sama Anda. Anda disarankan selalu konsultasi, pergi ke dokter di saat Anda masih sehat, betul? Rutin check up. Tapi di saat Anda sudah parah, sudah di ICU, kira-kira gampang gak diperbaiki? Susah Bapak Ibu. Betul ya? Jadi kalau ketika Anda ada masalah dengan grup Anda, apalagi sudah mau masuk ICU bisnis Anda, sudah susah diperbaiki Bapak Ibu. Justru di saat sehat-sehatnya, di saat bagus-bagusnya, konsultasilah. Konsultasi goal up, saya sekarang bintang 5 Excel nih. Wah kan keren ya, bintang 5 Excel. Kapan saya mau jadi bintang 6? Oh gampang, apalagi Anda bilang ini. Kan gampang diarahkan. Tapi up, saya bintang 5 up, semua bintang 4 ku mati semua. Apa yang harus saya lakukan? Apalagi mengatakan apa? Kamu mati enggak? Apalagi mengatakan susah. Kalau begini bangun aja kaki baru. Biasanya seperti itu ya. Bapak Ibu, susah ketika Anda konsultasi pada saat bisnis Anda hancur. Sekali lagi konsultasi rutin formal. Bukan di saat hancur, tapi di saat masih sehat. Oke, selanjutnya Pak. Mau diajar dan mau belajar. Ini penting Bapak Ibu. Saya salut sekali sama Anda, orang-orang Malang, yang ketika saya berbicara, Anda menulis gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Anda yang masih mau belajar. Ya, walaupun mungkin saya lebih tua dari Anda atau lebih muda daripada Anda, lebih junior daripada Anda, tapi Anda tetap mau belajar. Terima kasih. Walaupun saya bukan dosen ya, tapi Anda tetap mau belajar. Ya, Bapak Ibu. Sering dikatakan bahwa janganlah kita merasa diri kita matang. Ibaratnya buah, kalau dia matang sebentar lagi dia busuk, betul? Hendaknya kita selalu tumbuh, mau bertumbuh. Hendaknya kita selalu hijau. Seorang profesor sekalipun yang botaknya minta ampun, Bapak Ibu masih belajar. Betul ya? Ya, jadi hendaklah mau belajar dan mau diajar. Jadi itu ciri-ciri anggota yang tepat. Kalau anggota kita sudah tidak konsultasi, sudah tidak teachable, sudah tidak mau diajar, sudah tidak mau ikuti, bandel, tinggalkan aja Bapak Ibu. Anggap kali nol aja dia. Emangnya manusia di Malang cuma dia? Malang betul nasibnya memang, seperti kotanya. Ya, enggak ya bercanda ya. Oke, selanjutnya. Gampang dihubungi. Ini juga yang paling sering saya alami Bapak Ibu. Banyak grup saya yang bintang 3 baru Bapak Ibu. Memang bintang 3, bintang 3 langsung. Disuruh net. Tapi susahnya minta ampun dihubungi. SMS enggak dibalas. Ditelepon enggak diangkat-angkat. Emangnya saya harimau mau terekam dia? Merasa enggak grup Anda seperti itu? Saya bilang syukur, alhamdulillah kamu sudah bintang 3, sudah store uang. Sudah dapat bonus ya kan? Tapi kasihan dianya, betul ya? Bapak Ibu, ini paling banyak terjadi terutama di grup saya yang baru. Susahnya minta ampun dihubungi, saya enggak tahu kenapa. Pasti kalau dia lihat, wah Pak Clemens telepon, pasti diminta home meeting ini. Enggak mau angkat-angkat. Jadi orang yang mau kerjasama adalah orang yang gampang dihubungi. Betul enggak? Jadi kalau susah dihubungi Bapak Ibu, Anda cap aja memang dia tidak tepat. Segera cari penggantinya. Oke, selanjutnya dia mau menjadi tim player atau tim inti. Ya, dia mau jadi tim player atau dia mau jadi tim inti. Karena banyak orang Bapak Ibu
Diajak kerjasama sama playernya, buat pertemuan ya. Kita jadi tim player, oke siap. Tapi ketika pada hari H dia tidak ada. Atau banyak juga yang terlibat dalam tim inti, tapi lama-kelamaan mungkin ya. Apalagi kalau di sebuah kota yang masih baru, sering nombok. Wah, enggak mau nombok terus, akhirnya sorry dengan sangat terpaksa saya minta mundur dari tim inti. Kan banyak seperti itu ya, pengalaman saya Bapak Ibu. Terus terang saya pun dulu seperti itu. Dulu ketika Pak Eko bangun jaringan di Makassar masih baru, enggak ada pertemuan sama sekali Bapak Ibu. Pak Eko buat 9 tim inti. 9 tim inti karena pengalaman nombok setiap minggu. Nomboknya enggak karuan Bapak Ibu. Satu orang bisa sampai 150.000 satu orang setiap minggu. Setiap minggu nombok. Akhirnya satu persatu mundur. Saya Bapak Ibu, karena saya itu melihat saudara saya ikut aja. Mau nombok ya nombok. Terima bonus habis kan untuk nombok. Enggak ada untuk beli baju, enggak ada Bapak Ibu. Jadi saya terima bonus untuk nombok. Bapak bilang enggak apa-apa lah. Jadi dari 9 orang Bapak itu yang bertahan itu cuma 3 orang. Saya Pak Eko Pavenan. Ya. Ini cerita nyata ya. Dari 9 orang itu mencut jadi 3 orang. Maklumlah karena kita 3 bersaudara kan. Enggak mungkin kan kita keluar gitu ya. Jadi 3 orang ini Bapak. Akhirnya 3 orang ini terus membangun Makassar jadi tim inti. Walaupun dengan nombok susah payah Bapak. Akhirnya 3 orang ini sekarang pemecah rekor dunia loh. Bayang enggak? Ya. Penerima mobil pertama di kota Makassar. Yang pertama, sekarang Makassar sekitar sudah 12-an orang. Grup Makassar. Ya. Tapi kami 3 orang. Kenapa? Karena kami terlibat dalam tim inti dari awal. Nombok, enggak masalah. Gitu ya. Enggak masalah Bapak Ibu. Ya, saya sudah hitung-hitung Bapak Ibu. Pengeluaran kita selama 2 tahun. Baik itu alat bantu, baik itu kita nombok, baik itu kita beli kaset, pertemuan, tiket vision seminar. Selama 2 tahun saya sudah pernah hitung Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya kita nombok, kita beli alat bantu, paling banyak kita mengeluarkan untuk investasi alat bantu dan lain sebagainya, itu paling banyak sekitar 25 jutaan saja selama 2 tahun. Paling banyak itu sudah. Dibandingkan dengan ketika Anda bintang lawan, Anda terima 40 juta plus mobil mewah. Kebayang nggak? Lebih banyak mana kira-kira? Rela nombok? Rela? Dalam mulut rela, tapi dalam hati tidak. Saya rela Pak, tapi yang rela Pak Martin aja ya, nombok aja. Bapak Ibu ya, mau jadi tim inti. Mau jadi tim player. Oke, selanjutnya. Ini yang keempat. Berani berjuang dan militan. Orang yang tepat adalah orang yang mau berjuang. Dan mereka militan. Ibaratnya seperti seorang prajurit. Upline Anda jenderalnya. Anggaplah upline Anda jenderalnya. Anda prajuritnya. Kebayang gak kalau jenderalnya seorang militan, prajuritnya tidak militan? Anda bertempur, Anda dikalah gak? Pasti dikalah Bapak Ibu. Kalau jenderalnya seorang militan, pejuang, prajuritnya harus seorang pejuang juga, setuju enggak? Kalau upline-nya pejuang, downline-nya juga harus pejuang. Ya, masa upline mengatakan Anda maju, Anda diam di tempat. Kenapa Anda maju? Takut up. Kenapa? Mukanya sangar up. Jangan sampai Bapak Ibu, Anda berani berjuang dan Anda militan. Nah, ciri-ciri orang yang berani berjuang adalah seperti ini. Pertama, mereka banyak melakukan presentasi dan follow up. Ya. Jadi tadi sudah naik silver planner, sudah naik gold planner. Itu adalah seorang pejuang sejati di bisnis ini. Ya, tapi Pak Eko mengatakan, Bapak Ibu, upline saya mengatakan, Unicorn mengatakan kita 15 kali presentasi minimal. Pak Eko mengatakan itu presentasi rata-rata. Rata-rata orang. Banyak kalau kita kayu sepeda ada kecepatan rata-rata kita mendayung. Supaya sepedanya tetap jalan. Kita enggak injak tanah. Tapi kalau kita mau sepeda kita cepat jalan, kita harus lebih cepat mengayuh, betul? Sama dengan bisnis ini Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnis kita cepat bergerak, cepat menemukan momentumnya, kita harus banyak melakukan presentasi. Pak Eko mengatakan sama saya, sama grupnya semua, yang sekali lagi konsultasi dengan upline Anda, Pak Eko mengatakan sama kita, Anda presentasi minimal 90 kali per bulan.
Rata-rata 1 hari 3 kali presentasi Anda. Siap Bapak Ibu seperti itu? 90 kali. Jadi Anda gold planner 1 bulan. Dan itu Anda lakukan 3 bulan berturut-turut. Anda master gold planner. 90 kali per bulan dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Susah. Susah Pak. Tapi itu Bapak Ibu, kalau Anda mau cepat, itu resikonya. Resikonya, ya sukses kalau 90 kali. Ya, kalau tidak ya silakanlah seperti orang rata-rata. 15 kali juga ya tidak masalah, yang penting masih masuk patokan. Kalau 90 kali jauh lebih bagus. Oke, itu baru dikatakan Anda militan. Selanjutnya, kalau Anda mau dikatakan seorang militan adalah Anda juga bersedia bayar harganya. Nah, bayar harga di sini Bapak Ibu bukan hanya materi apa semua, tapi di sini Anda bersedia bayar harga dengan selanjutnya Pak. Anda bertanggung jawab 100% atas kesuksesan Anda. Ingat Bapak Ibu, bisnis ini Anda sukses tergantung dari diri Anda, bukan tergantung dari upline Anda. Betul? Ada enggak di sini yang upline-nya sudah mati? Ada? Ada, banyak. Kemarin saya cerita sama Pak Martin katanya upline-nya semua pada mati. Nah masalah, karena kita sukses bukan tergantung dari upline, setuju? Tapi kita sukses tergantung dari diri kita sendiri. Mau grup kita mati pun yang penting kita tidak mati, setuju? Ibaratnya kalau kita nakoda kapal Bapak Ibu, mau penumpang kita turun, yang penting kita tetap jadi nakodanya. Kapalnya tetap jalan, betul? Jadi kita bertanggung jawab 100% atas kesuksesan kita, setuju? Siap gak 100% untuk Anda sukses diri sendiri Anda? Siap? Setuju. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Anda grup Malang. Ya. Selanjutnya, mau berubah dalam hal mental, emosi, dan diri. Mau berubah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau bahas tentang mau berubah ini secara mental, emosi, dan diri. Banyak orang ketika masih baru mungkin dia emosian. Ketemu orang, gitu ya, kayak garang. Bapak Ibu itu harus Anda rubah. Anda harus belajar bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain. Rubahlah diri Anda secara mental, secara emosi, dan secara diri. Diri dalam hal ini Bapak Ibu seperti ini. Mungkin ketika upline Anda mengatakan begini, kamu janganlah pakai baju kaos kalau ke pertemuan. Rapi-rapilah dikit gitu ya. Bapak Ibu, saya terus terang awalnya nggak suka pakai jas. Terus terang. Saya paling suka pakai baju kaos, celana jeans, dan sendal. Itu pakaian yang paling nyaman menurut saya. Sama enggak? Sama. Pakai jas enak enggak? Sebenarnya enggak enak. Dulu ya, dulu. Tapi sekarang ya sudah nyaman lah, karena sudah sering ya. Tapi Bapak Ibu, tapi di bisnis ini dituntut kita harus berubah. Karena masalahnya kita membawa sebuah bisnis yang besar. Masa kita presentasi orang, hadir di pertemuan, ya kita pakai sendal jepit, ya pakai apa ya, pakai baju yang bukan bisnis kan lucu betul. Sekarang juga saya tidak menyinggung salah satu dari antara Anda, tapi saya masih melihat yang masih belum pakai jas. Coba sadar-sadarlah sedikit, berubahlah secara diri Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kan lucu. Seperti ini contohnya, contoh sederhana. Ingatnya saya tidak menyinggung. Yang merasa silahkan. Gitu ya. Bapak Ibu ibarat seperti ini, Anda undang orang ke pertemuan. Ya, ada 2 orang undang orang yang sama. Misalnya Anda diundang oleh 2 orang. Orang yang mengundang Anda itu adalah 1 bintang 8, 1 bintang 3. Mengundang Anda sama-sama ke pertemuan. Yang bintang 8 Bapak Ibu tidak pakai jas. Cuek. Gua kan bintang 8 ngapain harus gini ya. Yang bintang 3 karena merasa ini bisnisnya, dia pakai jas. Anda datang ke pertemuan. Kira-kira Anda lebih memilih yang mana? Pakai jas yang baru bintang 3 atau bintang 8 yang tidak pakai jas? Anda pilih yang mana? Yang mana? Yang pakai jas. Betul? Walaupun bintang 3. Setuju enggak? Setuju. Karena Bapak Ibu, Paulus mengatakan penampilan bisa menipu. Betul ya? Masa Anda ketika baru, Pak, Bapak bintang berapa? Kan tidak ditanya bintangnya.
Yang penting orang melihat, wah ini pakai jas, ini pasti sukses, betul? Walaupun bintang 3, betul ya? Tapi setelah dicek, ya bintang 3 tidak masalah. Karena Bapak Ibu, kata iklan mengatakan, kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya, ya terserah Anda. Betul ya? Iya, maka mulai sekarang, cobalah sebagai seorang core person, orang inti, di pertemuan-pertemuan Tiansi manapun itu, pakailah jas. Untuk memperjelas bahwa ini adalah bisnis besar dan itu Anda bertanggung jawab 100% atasnya. Gitu? Oke. Nah, selanjutnya tadi berani bayar harganya dengan rela berkorban. Baik secara waktu, gengsi dan uang. Tadi sudah saya bahas. Rela nombok-nombok, ya, rela gengsi ya. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kita sekarang mungkin masih naik angkot. Enggak apa-apa. Mungkin ada orang mengatakan Anda begini begitu, tapi tidak masalah. Itulah harga yang harus Anda bayar. Rela berkorban secara waktu. Ya, dan selanjutnya aktif ke pertemuan unicorn. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya mau tanya, Anda coba jawab tapi dalam diri sendiri. Seberapa seringkah Anda alpa ke pertemuan unicorn? Bukan hadirnya tapi alpa. Baik itu OPP, NDT, Vision Seminar, dan lain sebagainya. Seberapa seringkah Anda alpa? Kalau jawaban Anda mengatakan sering Pak, artinya Anda bukan orang inti. Betul ya? Karena kalau orang inti, upline Anda melihat Anda serius atau tidak, aktif atau tidak, dari pertemuan juga Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ketika upline Anda ada di pertemuan, Anda tidak ada, hati-hati. Upline Anda mengatakan, bisa saja upline Anda mencoret Anda dari daftar kamus bisnisnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Nah, inilah pertemuan-pertemuan unicorn. Manfaat pertemuan, mungkin Anda sudah tahu, tapi saya bahas lagi. Mungkin Anda bilang, Pak, kenapa saya harus hadir pertemuan? Ini manfaatnya. Pertama adalah sebagai lingkungan positif. Yang memberikan pengaruh positif. Kalau kita pertemuan, orang mengatakan, go diamond, betul ya? Go diamond. Jadi kita memberikan pengaruh lingkungan positif. Ini akan secara otomatis memberikan efek sama bisnis kita. Kita harus juga jadi diamond. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk belajar, sudah pasti. Yang ketiga, manfaat pertemuan adalah terjadi duplikasi. Bapak Ibu terus terang, dulu saya tidak tahu sama sekali presentasi. Terus terang. Tapi upline saya mengatakan, hadirlah selalu ke pertemuan. Karena di pertemuan yang namanya OPP, itu saja yang dijelaskan. Betul ya? Ibaratnya Anda sekolah, itu saja materinya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, materi itu masuk ke alam bawah sadar Anda. Jadi Anda akan jadi pintar presentasi. Betul ya? Nah, yang keempat adalah bisnis akan menjadi besar, sudah pasti. Karena namanya bisnis MLM adalah bisnis dari pertemuan ke pertemuan. Selanjutnya, lebih mudah meyakinkan calon prospek. Sudah pasti Bapak Ibu. Terus terang saya kalau one on one untuk yakinkan orang itu agak susah. Makanya kebanyakan setelah one on one atau home meeting, saya arahkan mereka ke OPP. Karena di OPP biasanya dia melihat, mendengar itu lebih banyak daripada kita presentasi biasa. Oke? Nah, dan yang keenam meningkatkan leadership. Banyak orang mengatakan, Pak, kenapa saya harus hadir pertemuan? Kan bosan Pak, materi itu saja. Betul ya? OPP ya begitu, marketing plan, produk, perusahaan, 7 langkah. NDT ya sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, dan sesi-sesi selanjutnya. Ya, VS kan gitu-gitu aja. Bapak Ibu, kalau mau dikatakan, lebih bosan mana kira-kira? Upline Anda atau Anda? Upline ya, betul ya? Saya Bapak Ibu, saya tuh setiap minggu dengar itu katanya John Hederman. We all share a common apparent or creator. Itu setiap minggu. Lebih bosan Bapak Ibu saya, betul ya? Tapi mau memang harus itu. Memang itu formatnya. Yang mau diapa ikuti aja, betul? Tapi dengan John Hederman, banyak orang terbantu dalam masalah produk. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ambillah sisi positifnya. Oke, jadi seringlah ke pertemuan. Karena seringkali saya mengatakan sama grup saya sampai hari ini sebagai seorang Silver Lion, masih bisa dihitung jari saya alpa di pertemuan. Itu pun saya alpa bukan karena saya malas. Karena memang ada sesuatu hal yang saya tidak bisa hindari. Misalnya saya lagi di luar kota. Atau mungkin saya lagi sakit.
Kalau saya masih sakit-sakit biasa ya datang, tancap gas aja Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau jadi silver line, gold and diamond, manfaatkan pertemuan. Betul? Wajib. Nah, pertemuan-pertemuan di Unicorn Bapak Ibu ada banyak macam, mungkin Anda sudah tahu. Ada namanya pertemuan umum, ya, dan ada namanya pertemuan bersyarat. Pertemuan umum misalnya OPP, NDT, dan Vision Seminar. Pertemuan bersyarat ada namanya CPM seperti hari ini, CLW, dan Live. Nah, pertemuan umum mungkin Anda sudah tahu. Anda harus ajak orang, kenapa? Karena di pertemuan ini ada namanya terjadi perubahan paradigma. Orang-orang yang baru sama sekali belum join, ketika mereka hadir di pertemuan umum, mereka bisa join. Karena terjadi perubahan paradigma. Dari yang belum paham menjadi paham. Paham? Nah, orang-orang yang sudah join Anda apakan? Arahkan mereka ke pertemuan bersyarat. Jadi grup-grup Anda yang sekarang yang sudah join bintang 3 dan bintang selanjutnya, jangan Anda hanya pertemuan umum aja. Arahkan mereka untuk kejar pertemuan bersyarat. Kenapa? Karena di pertemuan bersyarat ini ada namanya, dan ini merupakan pendidikan unicorn. Para leader-leader besar unicorn, orang-orang yang telah berhasil memberikan ilmunya di acara pertemuan bersyarat seperti hari ini CPM. Orang-orang umum kan nggak mungkin kan masuk ke sini, betul ya? Jadi otomatis akan ada namanya terjadi peningkatan kemampuan leadership. Jadi orang-orang yang sudah join itu Bapak Ibu, setelah hadir di pertemuan bersyarat unicorn, ketika mereka sudah melewati semua pertemuan unicorn, dijamin mereka pasti akan jadi seorang leader sejati di bisnis ini. Ya, dan kebetulan Bapak Ibu, sebagai seorang core person, Anda kan sudah ada di CPM, betul? Nah, pertemuan selanjutnya adalah apa setelah CPM? CLW. Saya mau tanya, seberapa besar dari Anda sudah pernah hadir CLW? Coba angkat tangan. Baru sedikit ya, nggak masalah. Mungkin Anda nggak paham. Tapi Bapak Ibu saya sarankan CLW selanjutnya. Sebagai seorang core person, wajib hukumnya Anda hadir di mana? CLW. Supaya Anda menjadi seorang core leader sejati. Paham? Dan setelah Anda temu CLW Bapak Ibu, yang terdekat lagi adalah acara live. Living in Freedom. Kebetulan Anda core person pun bisa mengejar. Kalau Anda seorang Excel, gratis acara dan transport PP. Enak ya? Makanya jadi Excel Bapak Ibu, supaya semua gratis. Excel itu selain bonusnya besar, nggak pernah keluarin uang, karena gratis masalahnya. Ya, Excel gratis acara dan transport. Kualifikasi bulan 12. Dan tahun depan kualifikasi Dream Holiday Unicorn. Siapa yang sudah pernah ke luar negeri dari Unicorn? Angkat tangan. Cuma Pak Martin kan? Cuma 2. Ada lagi? Bapak Ibu. Kemarin kita di cruise, Pak Purno mengatakan seperti ini. Kalau Anda lewat satu kota pun, satu negara pun Dream Holiday, Anda tunggu 15 tahun lagi kita kembali ke negara itu. Jadi kemarin cruise, kalau Anda mau ikut cruise lagi, 15 tahun kemudian. Lumayan enggak? Rugi enggak? Rugi sekali Bapak Ibu. Ya, DHU, mungkin Anda sudah tahu syaratnya, tapi saya pertegas lagi. Syaratnya dipermudah. Kita akan ke Korea Selatan, kualifikasinya bulan 4 April, syaratnya Anda cukup Excel, 100 net P saja. Mudah enggak? Mudah Bapak Ibu, kemarin di cruise banyak orang yang tidak saya kenal ikut. Kenapa? Karena orang-orang baru, bintang 5, bintang 6. Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Karena orang baru. Jadi apa? Mungkin Anda mengatakan, Pak, saya masih bintang 5. Bisa saja Anda ikut Bapak Ibu. Kualifikasinya bulan 4. Kita ke Korsel. Negaranya sama Jepang. Itu indah, is beautiful daripada Malang. Excel 100. Jadi Bapak Ibu ikuti ini semua Bapak Ibu. Maka Anda akan jadi seorang leader. Makanya segera jadi Excel deh. Semuanya gratis. Aman, cepat, dan terjamin. Ya, nah selanjutnya Pak. Nah kalau Anda berani berjuang dan militan,
Anda mengejar challenge unicorn. Kayak tadi CLWE, Live, DHU, dan semua challenge upline Anda. Anda kejar Bapak Ibu. Jangan ketika Anda melihat syaratnya, wah susah ya. Anda menyerah sebelum bertanding. Jangan sampai. Ya, selanjutnya adalah Anda menjadi leader yang mandiri. Jangan selalu tergantung dengan upline Anda. Dan punya goal dan bekerja dengan goal. Oke, selanjutnya. Tidak menunggu sampai sempurna, langsung action. Banyak orang mengatakan, Pak, saya belum bisa presentasi. Jangan dulu deh, saya pelajari dulu baik-baik Pak, sampai saya pintar baru saya presentasi. Jangan tunggu sampai sempurna. Karena Anda tidak akan sempurna sebelum Anda memulai sekarang. Paham Bapak Ibu? Langsung action, take action aja. Dan terakhir adalah Anda pantang menyerah. Karena orang yang paling sulit ditaklukkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ya. Seorang prajurit yang militan, sesulit apapun dia, sebesar apapun masalahnya, tapi seorang inti di bisnis ini, apalagi seorang prajurit yang militan, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa menyerah sampai dia menemukan apa yang dia inginkan. Semoga apa yang saya bisa sharingkan siang hari ini Bapak Ibu, bisa menjadikan Anda sebagai seorang leader yang besar, seorang leader yang sistem, dan bisa memberikan Anda semua reward yang ada di Tiansi. Selamat sore, selamat siang, sukses Anda semua. Go Diamond!